Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Kitab Kolose atau Surat Kolose, pasal yang pertama, mulai ayat yang sampai dengan 6 saja, bagian 5 pun bagian B ya. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dijelaskan pengharapan oleh Paulus dalam surat Kolose ini adalah Injil. Injil juga disebut di sini firman kebenaran. Injil itu adalah berita kesukaan, berita tentang Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Nah, Yesus mati dan bangkit itu fakta sejarah. Tetapi Yesus mati disalib bagi dosa-dosa kita, bangkit pada ketiga itu iman. Jadi iman Ibu dan Bapak dan saudara-saudara sekalian itu fakta sejarah. Selain keyakinan Bapak Ibu Saudara, itu fakta sejarah. Betul-betul terjadi. Puji Tuhan, keyakinan Bapak Ibu Saudara dan saya itu dari Tuhan, tetapi nyata dalam sejarah. Dan Injil itu, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, itu berbuah. Bisa diterima melalui pertama mendengar, kemudian mengenal. Jadi pertama mendengar bahwa Yesus Kristus mati bagi dosa kita. Lalu Bapak Ibu Saudara percaya, mengenal bahwa kenal dalam arti Bapak Ibu dan saya, saudara dan saya, kenal punya hubungan intim dengan Yesus yang telah mati dan bangkit itu secara pribadi. Jadi dengar dulu berita Injil, saya dan kenal itu. Nah, saudara-saudara di Kolose mengenal itu. Bukan saja mendengar, tapi mengenal berita itu. Mengenal pribadi itu ini dengan sebenarnya. Dengan keyakinan yang teguh, yakin betul berita Injil itu. Lalu dijelaskan juga di situ, Injil itu juga mengenai kasih karunia. Sekali lagi, kasih karunia itu adalah pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak layak dari orang yang lebih tinggi kepada yang rendah. Dari Tuhan kepada manusia, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya yang sebenarnya tidak berhak. Tapi itu namanya kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang percaya itu karena belas kasihan. Dan dijelaskan juga Bapak Ibu Saudara bahwa Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Injil itu terus berkembang dan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Jadi
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu mendengar Injil dari orang lain, bukan? Dan yang ada dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang hidup di dalam Bapak, Ibu, dan Saudara itu berbuah dalam kehidupan kita secara pribadi maupun kelompok dan terus berkembang. Itulah Injil. Jadi pasti gereja Bapak, Ibu, Saudara di mana berbakti itu pada hakikatnya berkembang. Di mana ada kelompok orang percaya berkumpul, itu nanti pasti akan berkembang. Mungkin lambat, mungkin cepat. Itu ya kita mohon kepada Tuhan supaya jemaat di mana saudara berbakti dan saya berbakti itu berkembang. Karena pada hakikatnya Injil itu berkembang. Mari kita berdoa supaya Injil diberitakan melalui Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan jemaat yang di mana kita bergabung atau bersekutu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Injil itu berbuah dan berkembang. Yang perkembangannya tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu Tuhan, jadikanlah kami alat pengembang Injil ini. Jadikanlah kami alat sehingga kelompok kami, gereja di mana kami bersekutu itu berkembang melalui kami, melalui saudara-saudara kami yang lain juga. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami alat pengembang Injil. Hari ini melalui tindak tanduk kami, ucapan kami, pikiran kami. Terima kasih ya Roh Kudus, tolong kami jadi sarana pengembangan Injil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.